Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gila Cikal Muhammad Ilham dari Manajemen Pemasaran kelas C dengan NIM V13231012. Hari ini saya akan membawakan presentasi tentang materi direct marketing yang saya pelajari selama setengah semester ini. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah apa itu direct marketing? Direct marketing adalah metode pemasaran yang memungkinkan perusahaannya menjangkau konsumen secara langsung tanpa melalui pihak ketiga. Contohnya bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tapi untuk memicu aksi spesifik seperti membeli produk atau mengisi formulir atau mengunjungi foto. Berbeda dengan iklan massal yang ditunjukkan untuk semua orang, direct marketing lebih berfokus dan personal. Contoh dari direct marketing yaitu bayangkan Anda membeli sepatu dari sebuah merek lokal. Beberapa minggu kemudian Anda menerima SMS pribadi berisi promo diskon khusus pelanggan yang pernah membeli model tertentu. SMS itu disertai dengan tautan yang langsung menuju halaman pembelian. Itu namanya adalah direct marketing. Secara personal atau langsung yang bertujuan untuk mendorong respon konsumen agar mau membeli. Nah, keunggulan direct marketing adalah efektivitasnya dalam menghasilkan conversion karena pesannya ditargetkan dengan baik. Namun untuk mencapai itu perusahaan perlu memahami siapa targetnya dan apa yang mereka butuhkan. Nah, direct marketing ini yang saya pelajari di kelas ya teman-teman, itu sangat penting. Jadi kita menghubungi pelanggan agar pelanggan mau membeli produk kita lagi. Nah, kalau kita menghubungi pelanggan nih, nah biasanya pelanggan tuh akan berpotensi menjadi konsumen loyal. Nah, keunggulan dari nah ini termasuk keunggulannya juga ya. Lalu lanjut, ada hubungan dan komunikasi pelanggan. Inti dari direct marketing bukan hanya promosi tapi membangun hubungan jangka panjang. Perusahaan yang sukses menggunakan direct marketing untuk menjaga komunikasi rutin dengan pelanggannya. Ketika pelanggan merasa diperhatikan dan dihargai, loyalitas mereka akan meningkat. Disinilah komunikasi yang tepat dan konsisten dan relevan menjadi sangat penting. Itu juga sangat penting karena mendorong daya beli juga dari konsumen. Contohnya, sebuah brand kopi lokal mengirimkan email rutin. Nah, ini biasanya yang dikirimkan tuh kayak tips menyeduh kopi atau rekomendasi kopi yang paling enak atau ucapan selamat ulang tahun. Mungkin karena pelanggan membuat member. Nah, mereka kan biasanya perusahaan mendapatkan datanya. Nah, mungkin kan dari data itu maka perusahaan bisa melakukan direct marketing. Hubungan ini tak hanya berdampak pada loyalitas tapi juga menciptakan peluang pemasaran dari mulut ke mulut. Pelanggan akan senang dan akan mereka rekomendasikan brand yang mereka rasa mereka sukai untuk memperlakukan mereka secara personal. Lalu lanjut, yang ketiga ada klasifikasi pelanggan. Agar komunikasi dalam direct marketing tepat sasaran, perusahaan harus mengelompokkan atau mengklasifikasi pelanggan. Klasifikasi ini memungkinkan strategi yang lebih personal atau beberapa parameter umum klasifikasi pelanggan antara lain frekuensi pembelian, nilai total pembelian, jenis produk yang dibeli, dan respon terhadap promosi sebelumnya. Contoh penerapannya adalah perusahaan e-commerce memisahkan pelanggannya menjadi 3 kategori, yaitu pelanggan VIP yang sering belanja rutin dan selalu bernilai tinggi. Lalu ada pelanggan aktif, yaitu belanja berkala dengan nilai sedang. Lalu ada pelanggan pasif yang hanya belanja satu kali. Setiap kelompok diberikan pendekatan berbeda. Pelanggan VIP mungkin mendapatkan preview yang produk terbaru lebih dulu. Pelanggan pasif bisa mendapatkan diskon agar tertarik kembali belanja.
Tanpa klasifikasi, pesan yang dikirim bisa terasa acak dan kurang relevan. Itu juga kurang tepat. Ya maksudnya itu juga sangat tepat ya teman-teman. Jadi klasifikasi itu penting agar pesan kita tidak menyasar ke pelanggan yang mungkin tidak loyal atau yang loyal. Lalu ada dua peraturan. Yang keempat adalah ada dua peraturan untuk membangun loyalitas, yaitu untuk menciptakan loyalitas pelanggan mulai di red marketnya ada dua prinsip utama, yaitu kenali pelanggan Anda dan berikan yang mereka butuhkan, bukan yang kita ingin jual. Mengetahui nama, minat, kebiasaan, dan kebutuhan pelanggan membuat komunikasi menjadi bermakna. Loyalitas muncul ketika pelanggan merasa dimengerti. Contoh yang saya ambil ya teman-teman, yang saya simpulkan sendiri. Perusahaan fashion menyadari bahwa sebagian pelanggannya tertarik pada koleksi busana muslim. Maka mereka mulai mengirimkan katalog khusus kepada segmen ini. Sebelum Ramadan, mereka tidak mengirimkan iklan tentang jeans atau pakaian kasual karena tahu ini bukan minat utama pelanggan tersebut. Dan memberikan apa yang relevan, perusahaan menunjukkan bahwa mereka menghargai waktu dan perhatian pelanggan. Dan itu adalah kunci loyalitas. Nah, kita juga harus memasarkan produk kita dengan tepat waktu sehingga pelanggan tidak tidak merasa terganggu juga sih. Lalu lanjut yang kelima, ada informasi apa yang pelanggan yang kita butuhkan atau pelanggan butuhkan. Lalu untuk bisa mengenal pelanggan, informasi apa yang dikumpulkan, yaitu data demografis yang isinya adalah nama, usia, jenis kelamin. Lalu ada kontak, yaitu email dari pelanggan sendiri dan nomor HP pelanggan, dan riwayat pembelian, apa yang mereka beli, kapan, seberapa sering. Lalu preferensi dan minat pribadi dan respons terhadap promosi sebelumnya. Lalu feedback atau keluhan. Nah, ini yang dibutuhkan dari kita ya tadi. Itu juga sangat penting untuk melakukan direct marketing biar kita nggak nyasar. Lalu ada contohnya lagi, yaitu toko alat tulis online mengamati bahwa pelanggan tertentu sering membeli produk journaling dan alat gambar. Maka toko menyarankan produk-produk yang berkaitan seperti brush pen atau kertas khusus sketsa. Dan informasi ini strategi promosi menjadi efektif dan kemungkinan terjadinya pembelian meningkat. Nah, ini contoh yang tepat juga ya. Biasanya kita juga mendapat direct marketing langsung kalau kita suka beli baju mungkin ya. Lalu lanjut yang keenam, mengumpulkan informasi pelanggan. Ada banyak cara untuk mengumpulkan data pelanggan, antara lain saat pelanggan mendaftar akun, atau lewat form online, melalui program loyalitas, dari interaksi di media sosial, menggunakan survei atau kuesioner. Namun penting untuk mengumpulkan data dengan transparan dan sesuai dengan aturan privasi. Jangan meminta data terlalu banyak sekaligus dan pastikan ada manfaat yang dirasakan pelanggan. Lalu contohnya ada kursus online memberikan akses gratis modul premium jika pengguna mengisi survei profil minat belajar. Dari sana kita perusahaan tahu siapa yang tertarik pada kursus desain grafis dan siapa yang tertarik pada digital marketing dan bisa mengirimkan konten yang sesuai. Nah, ini informasi ini juga penting ya. Yang saya pelajari ya kita harus mengumpulkan informasi sebanyak mungkin sebelum kita menghubungi pelanggan itu agar pelanggan itu tidak merasa terganggu juga. Nah, survei dan kuesioner ini juga interaksi media sosial. Lanjut yang ketujuh, merancang kuesioner. Kuesioner adalah alat yang penting untuk menggali informasi langsung dari pelanggan. Tapi kuesioner yang terlalu panjang atau membingungkan bisa membuat pelanggan enggan mengisi. Ini adalah prinsip dasar ya kuesioner efektif, yaitu gunakan bahasa yang sederhana dan jelas sehingga pelanggan tidak malas membaca dan mungkin mereka akan tertarik juga. Jangan lebih dari 10 pertanyaan, mungkin karena
kebanyakan mungkin pelanggan jadi malas ya. Lalu fokus pada informasi yang benar-benar penting, jadi kita harus memberikan ya apa yang kita tawarkan, apa yang kita tanyain untuk pelanggan. Lalu berikan insentif, misal kita kalau memberi kuesioner nih, mungkin orang-orang kan nggak tertarik kadang ya. Nah mungkin kita harus memberi kayak yang mengisi akan mendapat hadiah. Nah itu mungkin cocok. Lalu ada contohnya, yaitu produk apa yang paling Anda sukai dari kami. Nah mungkin itu pertanyaan yang cocok. Lalu kedua, ada apa alasan utama Anda untuk membeli produk tersebut. Lalu seberapa puas Anda dengan layanan kami. Apakah Anda ingin menerima update promo melalui email. Nah ini contoh yang membuat atau insentifnya, yaitu isi kuesioner ini dan dapatkan voucher belanja Rp 25.000 untuk pembelian berikutnya. Nah mungkin dengan memberikan insentif itu membuat orang menjadi tertarik. Nah mungkin kalau diberikan insentif, orang akan berpikir kalau wah dikasih 25.000 nih lumayan. Nah itu juga termasuk hal yang penting ya untuk direct marketing. Lalu ada nomor 8, alasan pengumpulan data konsumen. Mengapa semua data ini penting? Karena data konsumen adalah fondasi dari strategi direct marketing yang efektif. Nah ini penting juga ya. Beberapa manfaatnya yaitu menyusun promosi yang tepat sasaran sehingga kita tidak menyasar konsumen yang salah, dan mengetahui waktu terbaik untuk berkomunikasi. Nah waktu terbaik itu kan biasanya orang pulang kerja. Nah itu mungkin orang-orang pada buka sosial media kan. Nah mungkin waktunya direct marketing buat itu sangat cocok. Lalu menghindari pesan yang tidak relevan atau mengganggu, dan mengukur kepuasan dan potensi loyalitas. Lalu lanjut ke developing a direct marketing campaign. Direct marketing campaign adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur untuk menjangkau pelanggan secara langsung guna mendorong respon yang spesifik dan terukur. Beberapa dari iklan massal direct marketing fokus pada komunikasi personal dan target audience yang jelas. Langkah-langkah dari kampanye direct marketing. Nah ini langkah-langkah yang saya catat dulu di kelas ya teman-teman, mungkin agak berbeda dikit tapi ini saya menggunakan saya sendiri juga. Yaitu 1, tentukan tujuan kampanye. Tentukan tujuan spesifik dan terukur. Tujuan bisa berupa meningkatkan penjualan untuk produk yang tertentu, mengumpulkan leads atau data pelanggan, mengaktifkan kembali pelanggan lama, mempromosikan event khusus. Contoh, sebuah toko alat olahraga ingin meningkatkan penjualan sepatu lari terbaru dalam waktu 2 minggu. Nah ini kita menentukan tujuannya ya teman-teman. Ya, seperti itu contohnya. Lalu yang kedua, identifikasi dan segmentasi target audience. Gunakan data pelanggan untuk membagi mereka ke dalam segmen berdasarkan usia, lokasi, riwayat pembelian, minat atau preferensi. Contoh, target kampanye sepatu lari adalah pelanggan berusia 20-40 tahun yang sebelumnya pernah membeli perlengkapan lari. Yang ketiga, pilih saluran direct marketing yang tepat. Pilih saluran berdasarkan kebiasaan target audiens, misalnya melakukannya dengan email, sosial media, atau WhatsApp marketing, atau direct mail seperti katalog atau brosur, dan yaitu sosial media. Nah contohnya untuk ajuan aktif secara digital kampanye bisa dijalankan lewat email atau sosial media. Nah mungkin orang-orang nih sering aktif di sosial media kayak TikTok gitu kan. Nah mungkin itu bisa buat campaign tuh juga bagus, jadi orang-orang pada tahu produk kita. Lalu keempat, buat penawaran yang menarik. Buat promosi yang mampu mendorong aksi. Berikut adalah beberapa formatnya, yaitu diskon terbatas diskon terbatas sih, terus bonus pembelian, akses eksklusif atau early access, lalu uji coba. Biasanya uji coba nih di aplikasi ya teman-teman, yang pro gitu ya. Lalu contohnya
ini mendapatkan diskon lari untuk sepatu dan sampai hari Minggu. Nah mungkin dengan itu maka pelanggan akan buru-buru. Lalu kelima, rancang konten yang relevan. Konten kampanye harus personal, menggunakan nama pelanggan jika memungkinkan, jelas dan ringkas, memuat call to action atau CTA yang kuat, disesuaikan dengan perangkat atau mobile friendly. Nah ini mungkin termasuk dalam AMC juga. Contohnya adalah seperti email misal kita membeli sesuatu, kita harus mengisi email. Nah mungkin kita akan menerima email dari toko tersebut. Lalu tentukan jadwal dan frekuensi kampanye. Waktu sangat mempengaruhi respon. Gunakan data untuk menentukan hari dan jam terbaik. Frekuensi pengiriman itu jangan terlalu tinggi. Jika semisal terlalu tinggi, mungkin pelanggan akan menganggap itu gangguan. Nah maka pelanggan gak akan suka sih kalau gitu. Lalu ada yang terakhir, yaitu evaluasi hasil kampanye. Gunakan hal tersebut, yaitu atau jumlah konversi penjualan, jumlah leads yang dikumpulkan, dan ROI dari kampanye. Contohnya dari 2000 email yang dikirim, 800 dibuka dan 120 pelanggan membeli, menghasilkan ROI yaitu 350%. Di contoh kayak gini sih yang saya cari. Lalu ada optimasi berdasarkan hasil yang terakhir. Setelah kampanye berakhir, analisis berhasil apa tidaknya. Gunakan data tersebut untuk menyempurnakan kampanye berikutnya. Oke, lalu ada kesimpulan. Mengembangkan kampanye direct marketing yang sukses membutuhkan perencanaan strategis, pemahaman audiens, dan pemahaman data secara cerdas. Kampanye ini efektif jika personal atau relevan dan memiliki peran yang menarik. Oke, yang terakhir sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa direct marketing adalah strategi yang sangat powerful bila dijalankan dengan pendekatan yang personal dan berbasis data. Hubungan jangka panjang tidak akan dibangun lewat satu promosi, tapi lewat komunikasi dan konsisten, pengenalan terhadap pelanggan, dan kemampuan memberikan solusi yang kebenaran media. Dengan memahami siapa pelanggan, kita akan memberikan solusi dan dalam komunikasi yang bermakna, jika tidak hanya mendapatkan pembelian saat, tapi juga pelanggan setia jangka panjang. Oke, itu sekian penjelasan dari apa yang saya pelajari di setengah semester di mata kuliah direct marketing ini. Saya Kira Cika Muhammad Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.